Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Setiawan SPD. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 3 Tuban, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi pendidikan geografi LPTK Universitas Lampung dengan nomor peserta 202-322-7015. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 3 Tuban. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Siap, bro. Doa mulai. Doa selesai. Selamat siang. Sehat semua hari ini? Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Kelihatannya ada bangku yang kosong. 2 atau 3 ya? Afia Bias, hadir. Ahmad Firdaus, hadir. Ahmad Duda, hadir. Adam Setiawan, ini nggak masuk ya? Sakit berapa hari? Ahmad Fitra, Ananda Putri, Anjani Friska, Tiara Bimae. Di sini dulu ya yang belakang, biar nggak kosong yang depan. Biar yang belakang lebih memperhatikan ya. Depan dulu. Oke, kita kemarin sudah membahas di pertemuan pertama di dinamika hidrosfer. Kita sudah membahas apa yang pertama kemarin? Siklus hidrologi. Pertemuan kedua kita membahas dinamika perairan laut. Kita sudah lihat pantai, laut yang indah ya kemarin ya. Nah, oke. Kita hari ini masih sama akan belajar berkaitan dengan materi dinamika hidrosfer. Ya. Nah, pertemuan kemarin saya kan sudah meminta kalian untuk membaca atau mempelajari materi berikutnya ya di dinamika hidrosfer. Anda sudah baca? Hampir sudah? Sudah. Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? April? Materi apa yang kita pelajari hari ini? Danau dan? Ya, kita hari ini akan mempelajari berkaitan dengan danau dan ya, sebelum pembelajaran, coba HP-nya dimasukkan dulu. Kan sudah kesepakatan kita sebelumnya. Kalau di KBM sebelum saya meminta atau menyuruh untuk kalian menggunakan HP, disimpan dulu kan? Ya, nanti saatnya digunakan ya. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan danau dan rawa. Nah, ada yang pernah berekreasi ke danau? Kemana Firdaus? Danau mana? Oh, Danau Sarangan. Sarangan termasuk danau? Ya, Telaga ini juga danau? Iya. Ya? Iya benar? Ya, nanti kita buktikan dari bacaan itu benar enggak? Sarangan itu termasuk telaga. Telaga atau danau? Nah, kalau ke rawa saya rasa belum ada yang pernah ke rawa. Pernah? Kemana? Rawa mana? Rawa mana? Rawa Jombor itu di mana? Oh, di Jawa Tengah. Jadi ada yang pernah ke sana. Ya. Oke, nah. Itu berkaitan dengan danau dan rawa. Nah, tahukah kalian bahwa danau itu punya peranan bagi kehidupan kita? Punya. Oh, buat apa? Ada danau itu apa sih? Untuk apa? Oh, oke, pembangkit listrik. Nah, Waduk Boda itu termasuk danau? Kan pembangkit listrik. Waduk Boda? Iya,
ya? Termasuk danau apa tipenya itu nanti kita bahas ya. Oke, nah itu manfaat danau. Kalau rawa ada nggak manfaat rawa? Apa? Bisa. Apa? Selain itu, selain wisata. Dewan dan tumbuhannya. Nah, tahu bedanya danau dan rawa? Tahu apa enggak? Apa bedanya? Oke, kalau danau itu wilayah yang apa ya? Nia. Jadi Nia apa? Coba tadi bedanya apa? Berdiri sambil berdiri, nggak dengar ya? Yang lain. Ayo berdiri. Kalau danau itu kumpulan air, kalau rawa itu tergenang air. jadi kalau terima kasih. Beli apa dulu tahu? Jadi danau itu wilayah cekungan yang terisi oleh air ya. Yang rawa itu wilayah yang selalu tergenang air. Tahu bedanya? Mau tahu bedanya? Mau. Berarti nanti kita pelajari. Kalian yang mau ya, bukan saya ya. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama kita adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis danau dengan membaca e-modul. Nanti e-modul yang sudah saya biasa kita gunakan ya. Nanti saya share linknya. Kemudian peserta didik dapat mengemukakan manfaat danau. Danau punya manfaat tadi kan? Ada macam-macamnya kan? Ya, kita pelajari hari ini. Kemudian peserta didik dapat membedakan jenis-jenis rawa dengan membaca e-modul. Rawa, jenis-jenis rawa. Ada rawa macam-macamnya rawa? Ada. Ya, banyak. Rawa apa nanti kita pelajari. Kemudian peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan rawa dalam kehidupan melalui diskusi. Manfaat rawa ada di kehidupan? Pasti ada. Ya, pasti ada. Nah, kalau begitu, untuk pembelajaran hari ini, model pembelajaran yang kita lakukan adalah remap TGT. Ya, remap berarti apa? Remap, membuat peta konsep. TGT loh. Tim game turnamen. Ya, berarti kita akan membentuk tim, berarti kelompok berupa game dan turnamen untuk mempelajari materi danau dan itu ya. Oke, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian membaca e-modul. Ari.sma3. Coba silakan dibuka, ada HP-nya dibukakan dulu. Ya. Sudah bisa? Ini ari.sma3.sjr.id. Nah, itu ada materi, semua materi dinamika hidrogen kan sudah ada di situ kan? Ya. Bisa dibaca sudah. Kemudian kalau yang kesulitan untuk memahami bacaan bisa melihat di YouTube. Ya, YouTube ini ada materi yang sudah saya tampilkan di depan ya, matematika danau dan rawa. Ya. Oke, nah permainan kita hari ini, sudah bisa dibuka kan? Silakan mengelompok sesuai dengan kelompok. Tadi 5 begini ya. Silakan mengelompok sesuai dengan kelompoknya. Jadi terdiri dari 5 kelompok, terdiri dari 4 orang ya. 5 kelompok dari 4 orang ya. Oke, silakan mengelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bentuk ya. Ini sudah saya bentuk. Kelompok 1 Buddha, Dias, Tia dan Friska ya. Kemudian kelompok 2 Jaki, Afri, Erli dan Dina. Kelompok 3 Arya, Meisa, Nafisa dan Nia Setia. Kelompok 4 Putra, Laili, Oki dan Retno. Kelompok 5 Fitra, Via, Feli dan Tia. Oke, silakan kelompok sesuai dengan kelompoknya. Nah, untuk tengah dikosongin saja sini ya, karena ini nanti untuk game di sini. Ya,
pada kertas yang sudah saya sediakan ini ya. Nah, kelompoknya biar tidak nomor 1, 2 dan seterusnya sesuai dengan warna yang akan saya bagikan. Nah, nanti ditulis di kelompoknya ini kelompok warna kuning ya. Oke. Silakan dibacakan. Kuning ya. Silakan dikerjakan, jangan melanggur. Ayo, silakan berdiskusi. Waktunya 10 menit saja ya untuk tetap konsep. Oke, sambil mengerjakan peta konsep. Nah, nanti sekalian ini LKPD dikerjakan ya. Sambil diskusi nanti LKPD dikerjakan. Terus LKPD waktu mengerjakannya adalah 20 menit ya. Gimana? Kasih? Tanggal saja, langsung tanggal saja. Ya, ada cerita? Sudah? Sudah? Bisa? Kelompok hijau ada cerita? Oke, sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah silakan. Oke, sudah semua yakin ya? Sudah. Yang peta konsep sudah? Kalian sudah ya? Oke, kalau sudah maju untuk yang pertama adalah kelompok ungu. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mempresentasikan tentang konsep yang pertama ini final. Orang Indonesia final. Final adalah suatu air kecil atau benda yang melatih suatu cetukan yang sangat kecil. Ciri-ciri final air tumbuhan klasifikasi danau berdasarkan jenis airnya. 1. Air asin, 2. Air tawar. B. Berdasarkan proses terbentuknya. 1. Danau alami, 2. Danau tektonik, 3. Danau vulkanik, 4. Danau tektovulkanik, 5. Danau kars, 6. Danau pengulangan alam, 7. Danau aliran, 8. Danau pantai, 9. Danau glasiar, 10. Danau erosi, 11. Danau Sudah? Oke, berapa dulu untuk kelompok ungu ya? Oke, yang kita pelajari berarti yang pertama adalah berkaitan dengan danau. Apa itu danau tadi? Tubuh air yang yang tergenang yang menempati sebuah cekungan. Itu yang disebut dengan danau. Nah, danau itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama apa tadi? Nah, berdasarkan jenis airnya ada berapa danau? Nah, ada air tawar dan air asin. Ya.
Kemudian berdasarkan proses terbentuknya ini ada 11 ya. Tektonik, vulkanik, tektovulkanik ya. Kemudian danau buatan dan seterusnya nanti kalian sudah baca tadi kan? Ya, kemudian selanjutnya rawa. Rawa. Nah, apa itu rawa tadi? Oke. Rawa adalah dataran rendah yang relatif dangkal ya. Oke, kemudian klasifikasi rawa. Oke, berdasarkan sifat airnya ada 3 ya, air rawa, air tawar, air asin dan air payah. Ya. Kemudian, oke, beri apa lagi untuk kelompok umum? Ya, terima kasih, silakan teman-teman. Nah, kita sudah membahas tadi, meta konsep sudah dilalui, kemudian sudah dikerjakan, sudah dipresentasikan, kemudian LKPD juga sudah kita bahas bersama ya. Oke, nah sebelum mengakhiri ini, nah kita masih ada game yang harus kita lakukan ya. Tadi nanti instruksinya diperhatikan kelompok ini. Nah, nanti perwakilan kelompok mengambil satu kartu ya, kemudian dibaca yang keras, kemudian menjawab. Kelompoknya dulu menjawab ya. Boleh dia yang menjawab atau kelompoknya yang membantu menjawab. Satu orang ya. Ketika sudah menjawab, saya akan lempar tanggapannya ke kelompok lain. Setuju atau tidak ya. Tidak semua nanti perwakilan kelompok saja ya. Oke, saya mulai dari kelompok merah. Silakan maju ke depan. Silakan ambil cepat ya. Cepat ya. Oke, ya. Perhatikan. Ya, cepatnya yang keras. Apa yang kamu ketahui tentang danau? Danau adalah kumpulan air pada bentang alam yang membentuk tegukan. Oke. Danau adalah betul kelompok kuning? Betul? Saya kata dulu ya, kelompok kuning? Nah, setuju kelompok hijau? Ada tambahan? Ada perbedaan? Ada? Kelompok biru? Oke, memang benar ya. Jadi danau adalah wilayah yang selalu terkena air ya. Sungai yang selalu terkena air. Beri apa untuk kelompok merah? Kelompok merah dapat poin 20 ya. Selanjutnya kelompok biru ya. Silakan cepat. Ayo Ki, cepat Ki. Kenapa rawa penting termasuk rawa air tawar? Kenapa rawa Penny termasuk rawa air tawar? Berdiri. Kenapa? Karena air tawar dari dan terletak di pinggir sungai. Oke, karena rawa Penny karena mengapa rawa Penny termasuk rawa air tawar? Karena rawa Penny terletak di pinggiran sungai dan jenis airnya berupa air tawar. Oke, betul apa enggak? Yang lain kelompok? Betul? Ya? Ada tanggapan? Kalau tidak ada tanggapan berarti benar ya, kelompok biru berapa? Berarti kelompok merah 20, kelompok biru 20. Oke, selanjutnya kelompok kuning, silakan. Ayo please. Jelaskan proses terbentuknya Oxbolet. oxbolet. Jelaskan proses terbentuknya oxbolet. Ayo silakan. 1, 2, 3. Berdiri. Ini dulu. Boleh tanggapi tapi nanti. 4. Karena terputusnya pola. Oke, kembali dulu. Ada tanggapan kelompok lain? Ya, bisa duduk diri. Terus. Atau oke. Oxbolet terbentuk karena terpotongnya saluran sungai ya. Alur sungainya terpotong. Ada tanggapan lain? Kelompok ini? Ya, yang benar adalah kelompok
biru 20. Tunggu dulu, ayo tunggu dulu. Jelaskan 3 manfaat rawa bagi kehidupan manusia. Ya, manfaat rawa, nggak boleh ini ya. Ini dulu, manfaat rawa berdiri nggak boleh baca. 1, 2, nggak boleh baca. Sebagai ekonomi, darat air dan darat. Hubung air dan darat terus. Ya, dia jawab dulu terus. Sebagai pariwisata, Terus. rekreasi, Terus. sebagai sumber ekosistem bagi tumbuhan dan hewan. Terus satu lagi. Penghubung. Benar penghubung tadi. Penghubung. Ya, maksudnya itu Video itu yang siapa penghubung tadi? ekonomi antara air dan darat. Oke. Dapat dulu lah. Ada tanggapan? Tambahan? Kelompok lain? Oke, menambah yang merah. Saya merah dulu. Ayo kita akan berdiri. Melindungi lingkungan dari banjir. Oke, melindungi lingkungan dari banjir. Tambahan. Kelompok hijau. Oke, irigasi dan sebagai apa? Pembangkit listrik. Irigasi dan pembangkit listrik. Sumber makanan nabati maupun hewani. Sumber makanan nabati dan hewani. Kelompok ini ada? Oke, benar ya. Kelompok 20, kelompok biru tambahan 10, berarti 30. Kelompok merah tambahan 10, berarti 30. Kelompok hijau 30. Kelompok kuning 0. Kelompok yang nilainya paling sedikit mana? Kuning. Ayo kuning. Ayo cepat, cepat kuning. Keras, yang keras gitu. Belum ini lah, ayo. Dulu sudah kena, ayo. Mengapa sebagai sarana termasuk dalam pembangunan? Nah, kenapa berdasarkan termasuk danau Hempangan? Ayo bisa jawab kalau ini? Gerak. 1, 2, 3 gerak. Saya lempar nama kan? Budi duluan. Ayo. Budi dam. Karena terjadi dari longsoran dan sehingga tentunya danau yang telah bersarang. Oke, karena terjadi proses longsoran tebing yang membentuk telaga sarangan. Ada tambah lagi? Lampu ini? Ada. Betul untuk kelompok biru ya. Berarti biru 70, ungu 20, merah 30, hijau 40. Karena durasi waktu sudah habis ya untuk game ini, berarti kita akumulasi skor ya. Ya, untuk kuning berapa tadi? 0 ya. Tidak bisa menjawab sama sekali. Kelompok hijau berapa tadi? 40 ya. Kelompok merah 30, kelompok ungu 20. Berarti kelompok biru ya 70. Ya, Pak. Kita akan balik ke kelompok biru ya. Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini, nah setelah serangkaian kita laksanakan kegiatan pembelajaran hari ini ya, nah bisa kita tarik kesimpulan bersama ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke, mau coba jawab? Ayo, apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang sudah jawab hari ini? Silakan berdiri. Ayo Oki, ayo Oki. Berkaitan dengan danau dan rawa, apa yang kita pelajari? Oke atau renang? Air renang nggak apa-apa? Air renang? Maksudnya dibuka renang biar agak keras suara. Danau merupakan kumpulan air yang berbentuk dan datar yang berbentuk cekungan. Danau diklasifikasi menjadi 2, yaitu danau menurun proses terbentuknya dan danau berdasarkan jenis air. Sedangkan rawa merupakan dataran rendah pada cekungan yang tergenang air yang diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan sifat airnya, berdasarkan kadar airnya, dan berdasarkan letak. Danau dan rawa dalam kehidupan sehari-hari memberikan berbagai manfaat
Indonesia atau masyarakat yang hidup sekitar. Oke, beri aplaus untuk. Oke, hari ini kita sudah mempelajari danau dan rawa. Ya, tadi ada beberapa pengertian danau, klasifikasi rawa yang sudah kita bahas dan Retno sudah. Berarti sudah paham semua berkaitan dengan danau dan rawa. Penting nggak danau dan rawa bagi kehidupan kita? Berarti perlu nggak danau itu dijaga oleh kalian? Apalagi danau ya sangat berkaitan dengan kehidupan. Danau hilang, rawa hilang, apa yang terjadi pada kehidupan kita? Kekeringan, kesulitan air, ya apalagi di daerah Kapur, di Tuban, ya genangan air itu penting, biar sumber air bisa diperoleh untuk kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ya, kalau danau dan rawa itu sudah tercemar atau terjadi alih fungsi lahan, akan menyebabkan terjadi perubahan ekosistem di alam, akan merubah juga kondisi alam, ya global warming ya. Kekeringan tadi, gambut terbakar ya, lahan gambut terbakar karena proses tadi perubahan iklim tadi ya. Clean change ya, clean change apa? Tahu? Nggak tahu. Oke, nah kalau sudah seperti biasa kita melakukan asesmen formatif. Ya, silakan dibuka cbt.sman3 Tuban. Ya, ada 4 soal yang harus dikerjakan. Waktu mengerjakan karena 5 soal hanya 5 menit. Ya, 5 menit. Silakan dikerjakan. Oke, sudah semua ya? Oke, kalau sudah kita refleksi hari ini. Pembelajaran hari ini perlu kita evaluasi bersama. Apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Silakan seperti biasa taruh di selembar kertas. Ya. Apakah kalian memahami konsep materi yang kita pelajari hari ini? Ada bagian mana yang belum kalian pahami? Apakah membuat peta konsep membantu kalian memahami materi? Apakah minat baca kalian meningkat saat persiapan mengikuti game dan turnamen? Apakah melalui game dan turnamen dapat membuat kalian semakin memahami materi? Silakan tulis. Ya, kasih sedikit alasan. Sudah, kalau sudah dikumpulkan dari belakang ke depan. Belum? Oh, ada yang belum. Ya, wis lanjut. Ya, langsung di depan. Ya, dikumpulkan dulu tugasnya di depan. Yang sudah taruh sini. Termasuk refleksi juga dikumpulkan. Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua berarti pembelajaran hari ini ya. Berarti apa yang kita petik tadi dari pembelajaran hari ini? Sudah memahami apa itu danau tadi? Apa itu danau tadi? Oke, air yang menurut dari cekungan ya. Klasifikasi danau ada berapa tadi? Ada 11 berdasarkan terbentuknya ya. Kemudian berdasarkan jenisnya ada berapa? Ya. Kemudian rawa, apa itu rawa? Airnya ya, yang selalu tergenang. Wilayah daratan yang selalu tergenang air ya. Itu rawa. Kemudian macam rawa ada berapa tadi? Klasifikasinya ada apa saja? 3. Apa? Kota, sifat, kota, sifat, jenis air. Ya, oke, berarti sudah ingat ya. Oke, beri aplaus untuk kita semua hari ini. Semua belajar hari ini senang? Nah, ya, berdasarkan hasil penilaian formatif ya dan hasil kelompok tadi, keaktifan kelompok
Kan kelompok yang paling bagus hari ini adalah kelompok kuning. Tadi dia berapa? Ya, berarti kuning nggak mungkin. Ungu dari Fitra tadi dari nilai informatif kurang bagus ya. Putra walaupun Putra nilainya 80 tapi yang lain adalah 100 dan di game adalah kelompok biru yang paling bagus. Jadi berdasarkan rekapitulasi nilai, kelompok yang paling bagus nilainya adalah kelompok biru. Kelompok biru yang bagus. Kelompok biru perwakilan maju untuk memperlihatkan. Ayo, maju. Ya. Oke, kelompok makanya belajar lebih sungguh-sungguh ya, yang seperti kelompok biru. Ya, tetap jangan lupa menjaga kelestarian danau rawa. Ya, dijaga kan? Itu kan ya, ada beberapa rawa kan? Ya, ada beberapa rawa ya. Ya, rawa dari itu kan? Ya, ada. Danau adanya adalah berupa danau kars ya, danau kapur. Ya, berarti harus menjaga kelestarian danau-danau. Ya, biar hidup kita tetap bisa berkecukupan ya, sumber daya alamnya masih lestari. Berarti kita kalau butuh makanan, minuman, oksigen, air ya, itu kan masih tercukupi. Ya, kalau alamnya sudah rusak, terus gimana? Manusianya mau makan apa? Mau minum apa? Bayangkan kalau oksigennya berkurang, kamu beli tabung oksigen berapa banyak ya? Ya, termasuk rawa yang juga menjaga oksigen ya. Termasuk oksigen. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Ya. Ada yang tanya kan? Tidak ada. Atau ada tanya kan? Pulangnya kapan? Nah, kalau tidak ada yang tanya, kita ada yang tanya. Nah, untuk teman-teman yang tidak masuk tadi ada 3 orang kan? Jangan lupa diinformasikan untuk menemui saya berkaitan dengan tugas ini. Diinformasikan juga tugasnya ya. Berkaitan dengan danau dan rawa. Kasihan yang masih sakit aja itu ya. Tapi jangan dijenguk dulu. Kalau kalian jenguk nanti tertular rasanya. Ya, kalau sudah sembuh baru ya. Nanti nggak jadi jenguk sembuh ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya masih berkaitan dengan dinamika hidrosfer. Ya, untuk pertemuan yang terakhir berkaitan dengan dinamika hidrosfer. Berarti materi yang terakhir adalah materi sungai dan air tanah. Ya, silakan dipelajari di LKS atau buku paket atau di bahan ajar yang lain ya. Bisa di YouTube saya ya. Sekali-kali lihat saya ya. Oke, sebelum kita akhiri karena di akhir pembelajaran dipimpin doa dulu sama ketua kelas ya. Ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri untuk hari ini pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.